Hello everyone, welcome back to our session Malam Ini Berbagi. Seperti malam-malam sebelumnya, kita akan berbagi dan bersharing tentang satu tema yang bakalan kita bahas secara lebih mendalam. Nah, berbeda dengan sharing session sebelumnya, kali ini kita nggak hanya audionya aja, tapi juga video. Dan hari ini kita akan mengundang bintang tamu spesial yang akan menemani kita buat ngobrol-ngobrol tentang tema yang kali ini kita angkat, yaitu mendengarkan bukan hanya dengan telinga tapi juga dengan hati. Kali ini aku mau mengundang teman aku, teman yang sedang bertugas di sana, di Bandung, dan berkesempatan untuk ngisi podcast kali ini. Kira-kira siapa dia? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Johannes Hardianto. Iya. Selamat datang. Halo Yoyo. Halo. Hai. Selamat malam. Selamat malam. Akhirnya ya kita bisa chat kali ini di sharing session kali ini. Yoyo udah tahu belum kenapa aku membuat Zoom ini dan membuat sharing session ini? Untuk apa? Honestly, belum. Belum tahu ya? Ya. Oke, kali ini aku bikin sharing session terbaru dalam malam ini berbagi dengan tema mendengarkan dengan telinga dan juga hati. Gimana fenomena yang mau diangkat adalah orang-orang tuh kadang masih mendengarkan itu cuma pakai telinganya aja, tapi dia nggak mau fokus seutuhnya Ya. dengan orang yang dia diajak mendengarkan gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama kamu tentang mendengarkan dengan telinga dan juga hati. Sudah siap? Siap. Sudah siap. Apapun pertanyaannya, semoga saya bisa menjawab ya, karena saya itu bukan ahlinya ahli gitu. Oke, yang pasti ini bukan ujian ya. Ya, Ya, Pak betul ya. sekali. Oke, Yoyo, bagimu mendengarkan itu proses yang seperti apa sih? Silakan. Mendengarkan itu apa? Sorry? Mendengarkan itu proses yang seperti apa? Mendengarkan itu proses yang seperti apa? Kalau saya ditanya seperti itu saya jadi teringat pepatah lama yang mengatakan bahwa kita itu harus mendengar, Tuhan itu menciptakan 2 telinga untuk mendengar dan juga 1 mulut untuk berbicara. Ya Loh, kan? Pernah dengar itu nggak? pernah dong, pernah. Ya, siapa tahu kan belum pernah dengar ya kan? Nah, Barusan aja denger. pepatah itu tuh kayak, iya, pepatah itu tuh kayak mengena sih buat aku itu, karena ketika kita mendengarkan ya otomatis yang kita gunakan kan indera telinga, dan Tuhan tidak salah menciptakan 2 telinga supaya kita itu memang lebih banyak mendengarkan. Dan kayaknya kalau ditanya seperti itu kan kayaknya mungkin definisinya apa sih menurut aku, kalau ditanya soal mendengarkan itu ya, mendengarkan itu memang benar yang tadi kamu bilang, bahwa mendengarkan itu tidak hanya sekedar menggunakan telinga, tapi juga menggunakan hati. Tapi aku mau menambahin bahwa mendengarkan itu sebetulnya kalau bagiku ya, itu menghadirkan seluruh diri gitu loh. Karena kan misalkan kita berhadapan dengan seseorang secara langsung, itu gestur kita dalam memberikan perhatian itu juga kelihatan loh. Kalau kita nggak bisa memberikan perhatian terhadap lawan bicara kita, kelihatan loh. Kalau kita, misalkan kita diajak ngomong nih, tapi kita sibuk sendiri, gitu, ya kelihatan kalau kita itu nggak memberi perhatian ke orang yang sedang berbicara dengan kita. Maka ya ketika kita mendengarkan berarti kita tuh menghadirkan seluruh diri ya, pikiran kita, telinga jelas karena kita mendengarkan gitu. Lalu hati kita, tapi ya juga ya makanya saya bilang seluruh diri, karena seluruh diri kita itu dihadirkan di hadapan orang yang sedang berbicara kepada kita. Itu sih kalau menurut aku gitu.
Berarti menghadirkan seluruh diri di hadapan Ya, yang diajak bercerita. Berarti kan menyediakan bukan hanya apa ya, bukan hanya telinga kita, bukan hanya mulut kita, bukan hanya hati kita, tapi juga benar-benar keseluruhan diri kita tuh benar-benar dihadirkan buat orang itu. ya, Nah, betul sekali. menurut kamu mendengarkan itu proses yang susah nggak sih? Karena kan kita harus apa ya? Istilahnya kita harus benar-benar berada di depan orang itu, mendengarkan keseluruhan diri kita ada di situ. Nah, menurut kamu tuh Ya, susah atau enggak sih mendengarkan itu? Silahkan. gimana ya? Kalau sejauh pengalamanku sih, mendengarkan itu bukan proses yang mudah sih. Hmm. Dan untukku sendiri, itu adalah proses belajar yang terus-menerus harus diasah gitu. Ya memang mungkin ada orang yang punya endurance, ketahanan dalam mendengarkan itu bisa dalam waktu yang lama, tapi kalau dulu kan waktu kuliah S1 kan pernah mendapatkan kuliah psikologi, konseling sih terutama gitu. Dan waktu konseling itu kan dibatasi bukan hanya untuk memberi kesempatan kepada klien supaya dia itu bisa mengolah hasil konsultasinya, tetapi bagi si konselornya sendiri kan karena waktu 2 jam, kayaknya dibatasi 2 jam kalau nggak salah ya, itu ya waktu yang sebenarnya cukup lama untuk mendengarkan, dan ya itu karena kita menghadirkan seluruh diri kita, jadi otomatis tenaga kita kan juga dihadirkan di situ ya, dan sungguh-sungguh menguras tenaga sebetulnya kalau kita tuh betul-betul bisa mendengarkan. Nah, nyambung ke hal lain ya, ada bedanya kan mendengar dengan mendengarkan. Artinya kalau kita mendengar tuh kayak kayak lewat aja gitu loh. Tapi Ya. beda kalau mendengarkan, ya betul. Tapi kalau kita mendengarkan, artinya itu kita betul-betul fokus terhadap apa yang sedang kita dengarkan dari lawan bicara kita. Dan ya bagiku sendiri sih nggak mudah sih untuk fokus terhadap, ya nggak harus kata per kata, memang fokus dari apa yang sedang dibicarakan, fokus ke orang yang sedang menjadi lawan bicara kita, itu ya memang nggak mudah sih kalau buat aku gitu. Dan memang harus belajar terus-menerus, harus diasah terus-menerus gitu. Dan kalau ditanya apakah saat ini aku sudah menjadi pendengar yang baik, aku boleh ngomong belum gitu. Aku masih harus belajar gitu. Karena kadang tantangannya kalau kita sedang mendengarkan orang itu berbicara, itu ego kita tuh kayak terpancing untuk segera menanggapi gitu kan. Pernah Memberi nggak sih ngalamin kayak solusi. gitu, Alfa? Ya? Pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Jadi ketika ada orang Pernah. cerita gitu kan, hasrat kita untuk Iya. segera menanggapi itu kayak, oh, apalagi kalau kebetulan konteks dari ceritanya itu kita tahu, Relate lalu ya. ya relate dengan diri kita gitu kan, kita kayak pengen, oh Eh. ini relate banget nih gitu. Kita pengen nanggapi seolah-olah kita tuh orang yang paling tahu. Nah itu tantangannya betul sih, makanya ya susah juga sebetulnya kalau kita tuh betul-betul mendengarkan itu. Kalau pengalamanku sih kayak gitu. Karena kita kayak apa ya, ketika kita nggak bisa memungkiri sih, ketika kita mendengarkan itu kita kan juga pengen punya hasrat untuk aku pengen loh membantu kamu untuk menyelesaikan masalahmu, cuman emang lebih enaknya tuh kita dengerin semuanya dulu komplit, baru nanti kita cari solusi Iya, yang tepat untuk dia, kalaupun dia mau gitu ya. Sebenarnya mendengarkan iya, iya, iya bukan. betul. Iya. Nah, Nah, ibaratnya kalau aku sih mikirnya gini, uh, kalau kita itu sedang menjadi seorang pendengar, kalau dalam konteks drama gitu ya, kalau sedikit apa ya, memberi gambaran, ibaratnya kalau dalam drama itu ya yang sedang berbicara itu yang jadi tokoh utamanya kan. Nah, tokoh utama yang seharusnya itu menjadi pusat perhatian. Nah, kita itu kayak ya sebagai penonton atau mungkin ya sebagai figuran, maka kita jangan malah menggantikan posisi dari si pemeran utama ini sehingga kita yang lebih banyak berbicara gitu. Nah, itu sih yang kadang-kadang nggak disadari sih kalau kita misalnya kan ada orang curhat nih gitu. Karena kita saking terburu-burunya untuk menanggapi, malah justru kita yang cerita gitu kan. apa Malah cerita, kebalik justru. boleh cerita. Iya, malah justru kita yang curhat, malah kebalik gitu.
Gitu. Bayangin nggak sih kita memang malah curhat gitu. Ya, ya itu tadi karena saking relate-nya gitu. Saking Oh, relate-nya. Wah, iya, aku pernah nih ngalamin gini. Oh, pas banget. Lalu malah waktu 1 jam misalkan, ya, selama 45 menit sendiri itu kita yang cerita gitu kan. Nah malah gitu itu ya. susahnya di situ. Iya, iya. Tapi biasanya kalau kita cerita gimana? Iya. Kita Iya. sebagai, ya sebenarnya kan ada porsinya masing-masing ya. Kalau Oh. kita cerita karena apa ya? Ya bisa dibilang setiap orang itu kan punya kebutuhan untuk diperhatikan ya. Ya nggak sih? Hmm. Jadi misalkan sekalipun orang itu apa ya? eh, Kalau mau disebut hobi sebenarnya nggak tepat sih. Jadi Hobi kayak apa? dia tuh punya passion atau Passion, betul. apalah kebiasaan gini ya, Iya. memperhatikan orang lain gitu. Misalkan ada orang lain yang lagi kesusahan, dia tuh peka banget gitu loh. Jadi ketika ada orang lain yang kesusahan, dia tuh langsung peka, oh dia kayaknya butuh perhatian nih, aku coba datang tanyain, kamu lagi ada masalah atau apa. Sekalipun orang yang perhatian seperti itu, kalau menurutku loh ya, bisa jadi salah gitu. Itu dia pun sebetulnya butuh perhatian juga. Butuh perhatiannya di mana gitu. Dia kan ketika memperhatikan orang lain, sebetulnya kan butuh pengakuan, rasa-rasanya ya, butuh pengakuan bahwa dia adalah orang yang perhatian gitu. Kayaknya sih kayak gitu gitu. Itu Iya. yang sejauh aku amati gitu ketika melihat orang yang ini kok orang perhatian banget. Perhatian banget. Nah, ketika dia sudah mendapat pengakuan itu uh, tumbuh perasaan oh ya, aku sudah diakui sebagai orang yang perhatian gitu. Nah, pengakuan itulah bentuk dari apa ya, kebutuhannya dia untuk diperhatikan. Rasa-rasanya gitu. Maka ya bisa dibilang antara orang yang berbicara, orang yang mendengarkan ya apa disebutnya ya simbiosis mutualisme sih gitu. Oh iya, biologi. Makanya ya bisa dibilang ya cocok banget. Ya, kalau ada orang yang suka berbicara, lalu ada orang yang suka mendengarkan, ya udah relate banget, cocok Oh. banget sih. Jadi ya, Bukan jadi relate, ya. tapi cocok banget gitu. Match lah, ya Match. match. Kayak Itu bunga sama ini ya, bunga sama ya, kupu ya. Iya. ya, Yo, tadi kan kamu udah jelasin ya, kamu ngasih definisi dari diri kamu sendiri tentang mendengarkan. Juga tadi ya. tentang simbiosis mutualisme dan bagaimana kita menghadirkan diri seutuhnya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang mempengaruhi kamu tentang mendengarkan itu sendiri yang bisa dibagikan ke teman-teman juga yang mungkin sedang belajar mendengarkan biar fokus, biar dengerin dulu baru nanti memberikan solusi. Nah, itu kamu punya pengalaman yang relate nggak dengan bahasan ini? Apa ya, pengalaman yang membuatku tuh ya aku tidak mengatakan bahwa aku tuh sebagai pendengar yang baik ya gitu. Tapi pengalamanku selama ini adalah sadar bahwa ketika kita tidak didengarkan itu nggak enak loh gitu. Betul. Ya nggak sih? Misalkan kamu tuh sedang butuh banget untuk cerita ke orang yang tepat gitu ya misalkan. Dan kamu memilih seseorang gitu. Misalkan aku gitu ya, tentang ya entah mungkin sesuatu masalah ataupun cerita yang ringan-ringan gitu. Kamu kan pasti memilih seseorang yang pengen kamu beri cerita gitu kan. Nah, ketika kamu sudah pengen banget cerita, lalu orang yang kamu ajak cerita itu nggak memberikan waktu, nggak memberikan perhatian, itu kan rasanya nggak enak kan, nggak nyaman gitu loh. Nah, mungkin jadi akhirnya kamu memilih untuk tidak menceritakan apa yang ingin kamu ceritakan gitu loh. Nah itu nggak nyaman, itu pengalamanku selama ini gitu loh. Makanya aku memilih, oh ya rasanya tuh nggak enak loh kalau nggak didengerin. Makanya kalau misalkan ada orang yang datang lalu pengen cerita ya udah sebisa mungkin aku menyediakan waktu untuk betul-betul mendengarkan dia. Nah apa ya? Kalau mau dilanjutkan ya ibaratnya ketika seseorang itu mau untuk datang ke tempatmu lalu menceritakan sesuatu, itu kan berarti dia itu sudah memberikan kepercayaannya kepada kamu untuk apa ya, mengetahui kisah hidupnya. Dan bagiku itu
suatu privilege yang sangat berharga sih. Itu berharga banget sih ketika ada orang yang mau datang lalu cerita sesuatu, apalagi ceritanya itu cerita yang sungguh-sungguh penting bagi orang yang cerita itu gitu loh. Oh, Nah, makanya aku memilih untuk ketika ada orang yang mau cerita, ya udahlah, misalkan sesibuk apapun, atau paling enggak kalau misalkan kita tidak bisa saat itu, ya nanti kita janjian lah, oh aku bisa cerita, aku bisa ngobrol jam sekian gitu. iya, Jadi supaya kita tuh, ya supaya kita bisa sungguh-sungguh untuk mendengarkan ceritanya, jangan sampai nanti kita udah nggak nyaman, lalu dia udah pengen cerita, tapi karena ya kesempatannya nggak pas, waktunya nggak pas, kondisinya juga nggak pas, akhirnya ya sama-sama nggak enak gitu. Itu sih. keren sekali memang. Oh iya, ini aku mau tanya nih, gimana sih cara kamu memilih orang yang tepat untuk mendengarkan kamu? Pasti ada dong tipe-tipe yang kamu pasti bisa lihat sebagai seorang manusia, oh ya ini bisa dengerin aku, oh ini ternyata nggak bisa. Nah itu kamu cara memilihnya seperti apa? Nggak mungkin nggak memilih sih. Ya, oke. Caranya Ya, gimana tuh? betul sih. Sebetulnya kalau ditanya apakah aku memilih mungkin iya, tapi sebetulnya nggak ada kriteria khusus harus cerita ke siapa sih. Karena ibaratnya, kalau mau diibaratkan itu, uh, orang yang berbicara dengan orang yang mendengarkan itu udah kayak jodoh loh. Ya nggak sih? Iya, ya Karena karena apa menurutku sih gini sih. bisa ketemu. Ya, karena ya kalau kita cerita ke orang yang nggak nyambung, Mm-mm. itu kita susah untuk membuka diri gitu. Sekalipun misalkan, oh aku sama kamu tuh udah ngobrol lama atau udah sering pergi bareng. Maaf ya kalau ada suara-suara yang Udah di biasa. sini Kayaknya nih arena balap ini di sini kayak tuh. tiap gue WhatsApp tuh pasti ada suara kayak gitu. Nggak apa-apa, ini jadi backsound ya nanti. Backsound ya. Keren. Sirkuit. Ya, nah lanjut. Oke. Jadi kita memang ya sebenarnya bisa memilih gitu. Aku misalnya, oh aku rasa-rasanya pengen cerita ke Alfa ini tentang ya masalah yang sedang aku alami sekarang ini gitu. Tapi ketika misalkan kita nggak berjodoh, jadi kayak ketika pertama kali kita cerita tuh kita udah ngerasa nggak nyaman. Nah, nggak berjodohnya itu mungkin yang bisa dilihat, oh nggak berjodohnya karena mungkin ada ketidaksambungan, karena mungkin si pendengar itu nggak memperhatikan kita, tidak mau menyediakan waktu. Jadi akhirnya kita, oh ya aku mau cerita kok, tapi dia nggak menanggapi dengan serius, atau dia kok tanggapannya nggak enak ya. Akhirnya kita mengurungkan diri. Tapi ketika kita baru ketemu sekali nih misalkan, lalu kita cerita, nah tiba-tiba nyambung. Akhirnya itu kayak ya itu kayak udah jadi jodoh aja gitu. Jadi setiap kali kita ada masalah ataupun baik itu yang seneng ataupun enggak, kita itu datang ke orang yang sama karena kita merasa diterima ketika kita mendengarkan. Dan kalau udah ketemu orang yang cocok, itu kayak kita menghadirkan diri pun apa adanya. Ya nggak sih? Adanya. Pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Iya. Ada sih, Gitu. gimana pada akhirnya kita tuh apa istilahnya nyaman gitu. Keseluruhan kita tuh ketika Iya. datang ke teman itu tuh bakalan sangat nyaman karena kita istilahnya udah klik dan Ya. nemu poin titik temunya gitu. Hmm. Nah, aku pernah punya ini sih, satu pengalaman yang membuat aku sendiri merasa didengarkan. Jadi waktu itu semester berapa ya? Semester 6 atau semester. Sebetulnya itu juga nggak disengaja sih gitu. Jadi aku hanya datang ke kamar salah seorang teman gitu. Lalu kita ya hanya ngobrol biasa gitu. Tapi dalam obrolan itu lama-lama kita tuh cerita tentang pengalaman hidup kita masing-masing gitu. Padahal juga kita awalnya juga belum kenal banget gitu. Banget. Latar belakangnya seperti apa gitu. Ya hanya sekedar tahu, oh ini namanya ini, dia siapa dan sebagainya. Tapi latar belakang yang lebih Detail mungkin. mendalam itu nggak tahu gitu loh. Ya. Nah, kebetulan ketika aku datang ke kamar dia, lalu yang awalnya ngobrol biasa, tapi lama-lama itu kita saling sharing satu sama lain, dan akhirnya ya itu yang dinamakan jodoh ya, soal
sebagai pendengar dan sebagai orang yang berbicara itu akhirnya nyambung satu sama lain, dan ya sampai sekarang akhirnya kalau ada apa-apa ya kita saling berbagi gitu. Itu. Keren sekali. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang mau kamu kasih buat teman-teman yang mau mendengarkan, yang mau belajar mendengarkan, yang mau juga memahami dan mengerti orang lain gitu? Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton sekarang? Ya, apa ya, kalau sebetulnya nggak ada pesan khusus sih. Tadi balik lagi ke topik awal yang sudah kita bahas, bahwa menjadi seorang pendengar yang baik itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Mungkin untuk sebagian orang itu hal yang mudah, tapi untuk aku sendiri itu bukan hal yang mudah. Maka mendengarkan itu sebenarnya proses belajar terus-menerus ya gitu. Kalau kita mau menyediakan waktu, kalau kita mau menyediakan diri untuk orang yang sedang berbicara, entah dalam konteks apapun, baik itu obrolan yang ringan, obrolan yang serius, itu kita lama-kelamaan akan terbiasa untuk menjadi seorang pendengar yang baik gitu loh. Makanya tadi aku bilang di awal bahwa mendengarkan itu kan menghadirkan seluruh diri kita memberikan perhatian, menyediakan waktu, menyediakan telinga, hati, ya seluruh diri itu supaya orang yang sedang berbicara dengan kita itu merasa nyaman gitu loh, ya merasa diterima gitu. Itu sih intinya sebetulnya. Ya jangan takut kalau mungkin untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam proses belajar untuk menjadi pendengar yang baik, karena semua orang itu punya apa ya, tahapan masing-masing, dan kita semua sedang belajar sebetulnya untuk menjadi pendengar yang baik, dan rasa-rasanya ya sangat berguna sih gitu. Ya untukku sendiri itu pengalaman yang menarik, karena ketika ada orang yang percaya mau menceritakan sesuatu cerita, menceritakan kisah hidupnya kepadaku itu, ya dia sudah percaya, memberikan kepercayaan untuk mendengarkan kisah hidupnya. Berarti kan kita dimasukkan dalam kisah hidupnya gitu loh. Padahal kita sebetulnya awalnya bukan bagian dari kisah itu, tapi karena dia sudah cerita, ya itu karena dasarnya percaya ya. Ya kita dimasukkan dalam kisahnya, ya kita akhirnya kan bisa belajar sesuatu loh kalau kita itu bisa mendengarkan dengan baik. Ya, jadi itu Alfa dari cerita kalau mereka ya. pengalamanku. Iya. Jadi bagian dalam Jangan hidup takut mereka. untuk berproses lah. Iya. Ya, setiap orang punya prosesnya sendiri sih. Itu. Luar biasa sekali. Oke. Yoyo, thank you buat session kita malam ini. Semoga bermanfaat ya. Amin. Ya, kita aminin bareng-bareng. Semoga juga teman-teman di luar sana yang lagi mendengarkan dan juga live kali ini bisa mengambil banyak hikmah dari podcast kali ini, dan juga tepat banget sih. Kali ini kan kita live hari Sabtu dan ini juga malam Minggu. Jadi semoga podcast ini juga menemani teman-teman di malam Minggu kali ini yang nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa ke McD, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan kemana-mana. Tapi cukup dengerin dengan podcast ini, kalian bisa terhibur dan juga mendapatkan banyak value buat hidup kalian. Oke. Thank you buat session hari ini. Thank you for having me. Yes. Thank you so much. Sampai ketemu bisa lagi. Berbagi. Yes. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Oke. Thank you untuk semuanya. Jangan lupa untuk di-share dan juga sampai ketemu di session malam ini berbagi selanjutnya. Thank you. Ya, sampai jumpa.